Biar gak Ada yang bilang seperti anu gitu loh. ada yang bilang begitu aturannya, Bang, tidak boleh infus dan tidak boleh. Iya, informasinya nggak boleh, Bang. Itu aturan mungkin ya. Iya, aturan. Aturan. Saya masih belum Sama. belum mengkonfirmasi ke bidan atau ke Dinkes tentang persoalan ini, tapi ini sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan di publik gitu ya. Iya. Bahwa bidan tidak boleh Kalau bidan menginfus ya? Kalau bidan pasti tidak boleh, Pak, diinfus di rumah. Tapi kalau puskesmas ini yang baru dengar saya nggak boleh diinfus di puskesmas katanya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, saya sebetulnya sudah sebulan yang lalu janjian dengan Pak Ketua ini. Tapi baru kali ini saya bisa sandasan dengan Pak Ketua. Ini pun agak memaksa gitu ya, karena barusan ini datang dari bawah, turun ke bawah, ikut menjadi volunteer gitu ya, relawan tentang masalah COVID. Sehingga baru kali ini bisa ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sibuk ya, di mana-mana ya. Hanya mundur sedikit. Ya. Kemarin saya lihat di Facebook dan statusnya ada di Modung, sebelumnya saya melihat ikut bersama Ketua PMB Bang Soleh Abdi Jaya di Keker, di Tanjung Bumi dan lain-lain. Bang ya sih, perkenalkan dulu biar publik mengenal dan Bang Yasin terkenal gitu nanti. Silakan Bang, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan tujuan saya untuk terkenal ini, Bang. Oh, itu urusan nanti. Urusan nanti. Iya. Saya sebenarnya karena dulu background saya di farmasi, saya habitat farmasi, Bang. Kebetulan cuma AMD Farm namanya. Karena di situ juga belajar banyak terkait narkoba. Jadi saya mengarah ke kegiatan sosial di bidang narkoba. Itu aja. AKB ini apa AKB ini? AKB ini sebenarnya kepanjangan dari Ashabul Kahfi Bersinar. Ashabul Kahfi Bersinar, pemirsa. AKB Ashabul Kahfi Bersinar. Bersinar ada panjangnya lagi. Bersinar. Bersih narkoba. Oh, bersinar itu bersih narkoba. Oh gitu. Baru kali ini saya tahu-tahunya AKB saja. Ya. Nah ini kan organisasinya. Dirinya masih belum mengenalkan ini siapa nama lengkapnya. Ya itu nama lengkapnya saja lah. Kalau saya nggak usah disebut gitu ya. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, hanya mencoba berbuat gitu aja. Saya sejak kenal dengan orang ini memang melihat gejala-gejalanya ini. Sudah kenalkan, tidak membenarkan namanya. Namanya sebetulnya Bang Yasin, Muhammad Yasin. Kalau di WA saya dikasih nama Yasin. Gresik, asli Gresik ya? Baboyan ya? Ya. Tapi bahasanya bahasa Madura kan? Siap. Bang Yasin, AKB Ashabul Kahfi Bersinar itu bergerak di urusan pernarkobaan ya, karena tadi istilah dari sebenarnya bukan narkoba atau narkotika ya. Seperti yayasan-yayasan yang lain kan di Kemenkumnya pasti yayasan itu bergerak di bidang sosial, kesehatan, keagamaan kan. Di situ geraknya kita. Cuman kita lebih memfokuskan di narkobanya. Narkoba ada dua yang kita ambil. Di narkoba kan ada 3 pilar. Pencegahan, terus pemberantasan, rehabilitasi. Pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Kita ambil 2. Pencegahan di situ ada pemberdayaan juga, ada sosialisasi 4GN sama rehabilitasi. Kalau pemberantasan Oh ya, itu pemberantasannya kan ya. Negara gitu ya. Oke, Pak Yasin, itu sekelumit tentang masalah AKB pemirsa. Yang kebetulan berteman dan juga ikut di grup AKB di FB atau di mana-mana, itu sebetulnya yang makhluk AKB-nya. Tapi sekarang ini tidak sedang bicara tentang masalah AKB yang itu, tapi kita akan bicara tentang masalah hal yang viral belakangan ini.
Dan saya juga sering melihat bahwa Pak Ketua ini sering turun ke lapangan, ikut Bang Soleh Abdijaya, Ketua PMB di masyarakat bawah gitu ya, ikut membantu vitamin dan lain sebagainya. Dan yang sering unik itu saya melihat ini sering memakai APD, sering memakai APD dan membantu APD kepada entah kepada siapa sasarannya, apakah nakes, apa orang-orang kurang tahu. Dan orangnya sendiri, orangnya sendiri sering memakai. Kemarin video kemarin yang viral kemarin tentang masalah persoalan protes dari keluarga pasien corona itu yang keluar di Sandasan, salah satu yang ada dalam video itu adalah beliau ini memakai nakes. Nakes bukan, ternyata AKB. Bang Yasin, saya ingin mendalami itu. Kan Bang Yasin sudah banyak ke bawah dan lain. Sebetulnya keadaan di masyarakat bawah itu hasil kelilingnya dan pengamatannya teman-teman aktivis AKB itu gimana, ceritakan dong Bang Yasin. Terima kasih Bang Aliman. Yang saya lihat selama ini keliling termasuk sama Bang Soleh, kebetulan nggak apa-apa ya nyebut nama. Iya nggak apa-apa. Saya kebetulan dibantu Mbak Puput dari PT Marsal. Mbak Puput, si Puput, putrinya Bang Saleh Fathat. Oh, iya. Dibantu APD, dibantu masker, dibantu handskon. Karena saya melihat memang di bawah ini rata-rata masyarakat sudah sangat parah terpapar oleh berita hoax. Bukan corona ya, berita hoax ya. Berita hoax tentang corona. Berita hoax tentang corona, dan di situ yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Terutama di bidang kesehatan. Rumah sakit terutama juga. Terus melihat itu, saya kan mereka yang isoman itu akan banyak juga, tidak sedikit yang meninggal karena corona, tapi karena ketakutan terpapar narkoba, takut disuntik mati lah, beginilah, obat diracun lah. Jadi dia mandiri di rumah. Ketika mandiri di rumah itu perlu kehadiran kita untuk mengedukasi, termasuk Bang Soleh kemarin yang kita itu. Sampai Bang Soleh ambil inisiatif, ngambil obat jamu racikan formula sendiri dengan madu. Formulirnya Bang Soleh itu nyor, jeruk nipis, buje, apa ya lagi, madu. Itu yang saya itu ya. Tapi, ikut kegiatannya itu ya. Tapi saya melihat dari sisi saya seorang farmasi itu sangat mendukung, karena sugesti masyarakat terhadap obat-obat formula itu sangat yakin. Tapi kalau kandungannya sendiri? Kalau kandungnya kan itu simplisia Pak. Dari sisi kandungan bisa saja, cuman kan tidak signifikan dengan obat sintetis. Madu. Iya. Cuman karena sugestinya, namanya di dunia farmasi itu namanya placebo Pak. Placebo itu obatnya tidak ada manfaat, tapi karena kepercayaannya, psikologinya masyarakat percaya, itu sangat membantu. Meningkatkan imun gitu ya. Betul. Makanya Bang Yasin dengan AKB-nya mendorong itu agar itu juga menimbulkan dan melahirkan sugesti itu ya. Betul. Meskipun secara medik obat-obat racikan obat itu masih belum dibuktikan gitu ya. Bukan. Itu memang ada Pak, bisa. Cuman tidak seperti yang sudah dalam bentuk formula, dalam bentuk sediaan. Ya, itu kan racikan namanya. Oke. Itu pengamatan dan penglihatan dari Pak Ketua AKB ketika melihat apa yang dilakukan oleh aktivis-aktivis PMB gitu ya di Geger dan sekitarnya. Yang saya tanyakan tadi itu sebetulnya kan tadi itu banyak masyarakat yang kena hoax gitu dan berita dan lain sebagainya. Enggak, hasil penglihatan di Bang Yasin itu di lapangan itu betul-betul banyak orang sakit atau bagaimana kan begitu Bang? Banyak Pak. Banyak ya. Banyak yang sakit, tapi mereka lebih memilih berobat di rumah. Sampai bahasanya tadi ada berita di Jatim, ada yang sampai meninggal, itu nyata. Nyata ya. Kadang-kadang kemarin karena kita pakai baju yang agak dinas dalam artian lebih formal, sampai apa ya? Sakit bilang sembuh Pak. Oh gitu. Sampai segitunya. Dari takutnya teman-teman aktif volunteer dari AKB atau dari PMB? Dari AKB. Dari AKB datang untuk membantu bagi-bagi vitamin atau apa ya? Justru sakit dibilang sembuh. Bilang sembuh karena mereka kemakan hoax tadi. Yang saya juga prihatin kenapa saya harus masuk ke rumah sakit.
saya melihat Itu nanti kita Oh, cerita gitu. nanti. Siap. Kalau saya masaknya nanti. Siap, siap. Ini kan urusan di lapangan. Karena saya melihat Bang Yasin, Mbak Yuyun dan aktivis-aktivis AKB lain kan banyak sering dan setiap hari itu datang ke sangat intens sekali datang ke lapangan dan macamnya. Itu tadi saya dalami karena memakai ini mungkin memakai gini itu ya. dia. Saya kelirunya tadi kemarin agak lebih dinas. Oh. Jadi masyarakat dengan level yang segitu di bawah tanda petik melihat kita itu dari perwakilan pemerintah. Oh, artinya ini bisa dikatakan masyarakat sekarang terjadi krisis kepercayaan ya. Betul. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Urusan perkoronaan. Corona. Itu Istilah Mas baru ya. Istilah baru itu Iya. perkoronaan. Ya, Bang Yasin ya. Dan itu dilihat langsung, disaksikan langsung, dialami langsung oleh Bang Yasin. Saya termasuk teman-teman, termasuk Bang Soleh pasti melihat itu. Melihat seperti itu ya. Dan itu tidak satu tempat yang begitu itu ya. Sama. Bahkan orang dengan semalam saja ya, saya ada orang dengan kekayaannya sebegitu besar merasa takut masuk ke rumah sakit, Pak. Padahal dari dia saya lihat kemampuan finansialnya di luar rata-rata. Artinya kalau sakit sedikit dia pasti ada di rumah sakit sampai yang saya bagus. rayu-rayu Pak gini keputusan di keluarga. Alhamdulillah sekarang ada di rumah sakit. Kebetulan tadi saya handle. Oh gitu. Rumah sakit. Corona. Pasti corona. Karena yang di swab corona. Kemarin untuk rumah sakit saya kan kadang-kadang orang melihat pasti dikoronakan gitu kan. Saya lihat kemarin di UGD juga saya dampingi orang Tanah Merah dan orang Cekar tes dan saya lihat swab negatif, meninggal di situ. Alhamdulillah tidak di corona. Artinya bahasa-bahasa dikoronakan itu juga harus kita harus kita edukasi ke masyarakat. Ya. Tapi gini juga Bang Yasin. Mungkin salah satu yang disaksikan dan dilihat oleh Bang Yasin itu satu juga gitu ya. Tidak bisa mengeneralisir yang lain. Betul, sepakat. Di sisi yang lain, urusan virus corona itu ada, tapi virus anggaran, virus untuk itu juga ada. Saya sama teman-teman bilang virus anggaran itu nyata ada, Iya, gitu nyata ya. ada. Tapi saya lebih ke fokus ke korbannya dulu. Korbannya, Politiknya oke. saya nggak terlalu. Jadi kenyataannya bukan hasil ya, kegiatan yang dilakukan oleh AKB bersinergi dan dengan kekuatan dan elemen-elemen yang lain, kesimpulannya di lapangan tuh banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintah gitu ya. Sepakat. Urusan perkoronaan dan segala macamnya ini ya juga tidak sehingga mereka memilih untuk sakit di rumahnya dan tidak mendapatkan layanan masyarakat. Saya di Bang Yasin di medsos seringkali kita lihat, kita baca bahwa bidan dan puskesmas itu di lapangan katanya banyak yang tutup. Benar apa enggak ya Bang Yasin? Begini, harapan saya terkait itu karena sekarang kondisinya pemerintah ini krisis dalam hal kepercayaan di masyarakat. Jadi Dinkes khususnya harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Atau gugus tugas ya? Apa ya? Gugus tugas apa Dinkes? Satgas. Harus bekerja sama dengan masyarakat, keliling ke bawah. Kedua, aturan yang saya dengar terkait masyarakat tidak bidan tidak boleh infus dan sebagainya itu harus dirubah lah. Kalau memang harus dicegah, tapi harus ada solusi. Jangan seperti itu. Kasihan orang mau di rumah tapi mau diinfus di rumah. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi keadaan darurat. Dikasih darurat, dikasih kebijakan dengan pemantauan. Maksud saya seperti itu. Biar nggak ada yang bilang seperti gitu loh. Ada yang bilang begitu aturannya, Bang. Tidak boleh infus dan tidak boleh. Ya, informasinya nggak boleh, Bang. Itu aturan mungkin ya? Iya, aturan. Saya masih belum sama belum mengkonfirmasi ke bidan atau ke Dinkes tentang persoalan ini, tapi ini sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan di publik gitu ya. Iya. Bahwa bidan tidak boleh kalau bidan menginfus ya? Kalau bidan pasti tidak boleh, Pak, diinfus di rumah. Tapi kalau puskesmas ini yang baru dengar saya boleh diinfus di puskesmas katanya. Oh, gitu. PKM. Nah, itu yang kalau harapan saya tetap harus boleh termasuk bidannya, tapi dengan pengawasan untuk mempermudah agar layanan kesehatan itu bisa terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Salah satu solusi untuk masyarakat yang takut ke rumah sakit, Pak. Kasihan kan, masa dibiarkan meninggal tanpa tindakan. Rumah sakitnya katanya sudah full, Bang Yasin. Gimana Bang Yasin? Apalagi full ya? Apalagi full. Dan apalagi full. Ya,
Mestinya itu juga dijadikan solusinya juga agar Siap. puskesmas bisa melayani itu ya. Justru rumah sakitnya full, puskesmasnya tidak boleh itu mati kapir. Atau itu dia, maksudnya minimal kita sudah ikhtiar, Ya, dikasih ya. kesempatan untuk ada infus kan, apa namanya, para medis ini kan sudah dengan tekniknya sudah tahu, cuman bagaimanapun dengan aturan hukum yang ada kita mereka itu tetap di bawah pengawasan dokter puskesmas seperti itu. Ya iyalah, karena memang sering kali memang Bang Isin, sering kali memang memang kita itu di sisi yang lain harus mendorong, mendukung, mensupport nakes-nakes itu yang kelelahan dan macamnya. Bahkan banyak sekarang yang dilabeli sebagai pahlawannya COVID gitu ya, nakes. Cuma diakui atau tidak semua nakes itu juga akan bekerja sesuai SOP-nya, Bang. Saya setuju. Kita tidak perlu mengagung-agungkan para nakes, karena memang itu menjadi pilihan hidup mereka, kerjaan mereka, dan itu sumpah profesi, Pak. Saya juga sumpah profesi kesehatan di situ. Tapi kadang-kadang kan jual mahal juga bidannya itu. Para medisnya Nakesnya itu ya. Sekarang dapat ditunjukkan dengan cara untuk menghindari terpapar kayak di rumah sakit. Mereka komunikasinya lewat HP dengan pasien, tidak langsung, kecuali ada waktu tertentu. Itu merupakan bagian menghindari pencegahan. Karena memang di rumah sakit sekarang di angka 60 mungkin yang sudah terpapar, dan 60 orang untuk hari ini. Enggak, anunya apa namanya? Oh, nakesnya. Iya, sekitar 60 apa berapa. Jadi Kurang betul lebih katanya gitu ya. Mas di ketua DKR itu darurat tuh, saya kira setuju saya.